Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Kami LP2M IAIN Palopo akan memberikan sosialisasi penelitian 2021 terkait petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran tahun anggaran 2021. Adapun petunjuk teknis yang akan kami sosialisasikan adalah mengenai tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2021. Yang kedua terkait dengan jenis dan klaster penelitian. Yang ketiga tentang sistem seleksi proposal penelitian. Dan yang keempat terkait prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian tahun anggaran 2021. Nah, ini adalah tema prioritas penelitian tahun anggaran 2021 yang sesuai dengan agenda riset keagamaan nasional atau kita singkat ARKAN periode 2018 sampai periode 2028. Ada 4 tema prioritas. Yang pertama yaitu studi Islam dibagi menjadi 4 kategori, yaitu teks suci dalam agama-agama, kemudian yang kedua syariah hukum dan perundang-undangan, kemudian perkembangan khazanah pesantren, dan pengembangan pendidikan. Untuk tema prioritas yang kedua, yaitu pluralisme dan keragaman, itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama mengenai negara, agama, dan masyarakat, kemudian mengenai keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan. Untuk tema yang ketiga, itu tentang integrasi keilmuan, ada 5 kategori. Yang pertama mengenai pendidikan transformatif, kemudian yang kedua sejarah, arkeologi, dan manuskrip. Yang ketiga mengenai kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Yang keempat mengenai pengembangan kedokteran dan kesehatan. Dan yang kelima mengenai lingkungan dan pengembangan teknologi. Untuk tema prioritas yang keempat, itu terkait dengan kemajuan global yang dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama tentang studi kawasan dan globalisasi, yang kedua tentang isu gender dan keadilan, yang ketiga mengenai perkembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah, dan yang keempat tentang generasi milenial dan isu-isu keislaman. Nah, Bapak Ibu dalam membuat proposal, penelitian itu disesuaikan dengan tema-tema prioritas ini. Ini adalah jenis dan klaster penelitian pada periode 2021. Jadi ada 2 jenisnya. Yang pertama itu penelitian pembinaan kapasitas. Dia dibagi menjadi 1 klaster yang Bapak Ibu bisa pilih, yaitu penelitian pengembangan kapasitas pemula. Nah, untuk penelitian dasar itu ada 2 klaster yang Bapak Ibu bisa pilih. Yang pertama tentang penelitian pengembangan program studi, dan klaster kedua tentang penelitian dasar interdisipliner. Selanjutnya, ini adalah output dan outcomes penelitian periode 2021 yang disesuaikan dengan klaster pilihan Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu memilih klaster penelitian pengembangan kapasitas atau pemula. Outputnya itu ada 3. Yang pertama mengenai laporan penelitian dalam bentuk buku. Kemudian yang kedua draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional teragreditasi minimal Sinta 5. Dan yang ketiga ada sertifikat haki. Untuk outcome-nya, jadi publikasi pada jurnal nasional teragreditasi minimal Sinta 5, paling lambat 1 tahun setelah menerima dana bantuan. Untuk klaster yang kedua yaitu penelitian pengembangan program studi, outputnya juga ada 3. Yang pertama yaitu laporan penelitian dalam bentuk buku, kemudian draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional teragreditasi minimal Sinta 4, dan yang ketiga ada sertifikat haki. Outcome-nya yaitu Bapak Ibu melakukan publikasi pada jurnal nasional teragreditasi minimal Sinta 4 dan paling lambat 1 tahun setelah menerima dana bantuan. Untuk klaster yang ketiga yaitu penelitian dasar interdisipliner, outputnya juga ada 3.
Yang pertama berupa laporan penelitian dalam bentuk buku, kemudian yang kedua draft artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3, dan yang ketiga ada sertifikat haki. Outcome-nya, Bapak Ibu melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3, paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan. Baik, ini adalah alur pelaksanaan penelitian. Jadi, hal pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah melakukan pendaftaran secara online di laman Litap Dimas. Kemudian akan dilakukan seleksi administrasi. Selanjutnya akan dilakukan seleksi substansi proposal. Setelah diseleksi substansi proposalnya, akan ditetapkan nomininya. Kemudian, Bapak Ibu melakukan seminar proposal penelitian, lalu ditetapkan penerima bantuan. Nah, tahap selanjutnya itu pelaksanaan kegiatan penelitian, kemudian pencairan bantuan. Tahap selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian tahap selanjutnya adalah progress report atau laporan antara dan penguatan program. Kemudian akan dilakukan review keluaran penelitian, lalu Bapak Ibu melakukan seminar hasil penelitian, dan Bapak Ibu mengumpulkan laporan akhir atau penyerahan laporan akhir, final report. Nah, ini adalah yang Bapak Ibu harus ingat. Jadi, jadwal kegiatan penelitian. Yang pertama, sosialisasi pendaftaran proposal Litap Dimas. Itu minggu kedua Mei 2021 sebagaimana yang berlangsung saat ini. Kemudian yang kedua, pengajuan proposal ke website Litap Dimas itu pada minggu kedua sampai minggu ketiga Mei 2021. Deadline-nya 21 Mei 2021. Kemudian yang ketiga, verifikasi proposal itu minggu kedua Mei sampai minggu ketiga Mei 2021. Seminar proposal akan dilaksanakan 24 sampai 25 Mei. Pengumuman penerima bantuan itu minggu keempat Mei 2021. Pelaksanaan penelitian itu Juni sampai Oktober 2021. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan Agustus 2021. Progress report dan penguatan program itu September 2021. Presentasi hasil luaran bantuan itu minggu kedua November 2021. Dan penyerahan laporan akhir itu minggu keempat November 2021. Jadwal ini mohon untuk Bapak Ibu perhatikan supaya tidak ada kendala nantinya. Nah, proses penelitian dari pendaftaran sampai dengan pelaporan itu Bapak Ibu lakukan di akun laman Litap Dimas, yaitu http://litapdimas.kemenak.go.id. Untuk info lebih lanjut, silakan baca pedoman penelitian di web LP2M. Berikut kami sampaikan tutorial submit proposal penelitian pada laman Litap Dimas. Buka laman Litap Dimas di web browser dengan mengetik litapdimas.kemenak.go.id. Kemudian akan muncul tampilan Litap Dimas. Lalu login dengan menggunakan email dan kata sandi Bapak Ibu. Setelah login, pilih ikon peneliti dan klik proposal. Kemudian klik tanda tambah pada daftar pengajuan proposal. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan untuk melengkapi isian untuk memulai penambahan proposal baru. Diawali dari Bapak Ibu mengisi judul usulan, kemudian pilih klaster sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Lalu isi bidang ilmu sesuai dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Untuk keluaran kegiatan, jadi pada periode penelitian kali ini ada 3 output, yaitu haki,
laporan lengkap, dan draft artikel. Pada ikon tema pada Arkan, pilih tema Arkan yang telah Bapak Ibu sesuaikan dengan judul penelitian Bapak Ibu. Kemudian pilih jenis penelitian dan checklist seluruh pernyataan pengusul bantuan. Setelah semua di checklist, maka klik simpan dan lanjutkan. Setelah itu, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi poin kedua tentang isian proposal. Dimulai dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian, konsep atau teori relevan, metode dan teknik pengumpulan data, rencana pembahasan, pustaka acuan, dan total pengajuan dana. Jadi, Bapak Ibu buka Word penelitian yang Bapak Ibu simpan dan copy paste dari Word ke sistem Litap Dimas. Jika pada proposal Bapak Ibu ada tabel, maka pada sistem buat juga tabel tersebut. Pada web Litap Dimas sudah dilengkapi dengan fitur tabel. Untuk total dana pengajuan, Bapak Ibu sesuaikan dengan RAB yang telah Bapak Ibu buat. Kemudian klik simpan dan lanjutkan. Kemudian pada fitur ketiga yaitu data peneliti. Jadi pada fitur ini Bapak Ibu menambah peneliti dengan menekan ikon berwarna biru tambah peneliti. Lalu Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi nama atau ID peneliti anggota peneliti Bapak Ibu. Kemudian klik ikon cari dan tekan tanda tambah. Dan untuk menambah mahasiswa sebagai anggota, maka tekan fitur tambah mahasiswa, masukkan NIM dan nama mahasiswa, dan klik ikon simpan. Lalu, klik simpan dan lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi poin keempat, yaitu unggah berkas. Masukkan file proposal dan RAB Bapak Ibu yang sudah dirubah dalam bentuk PDF. Dan jangan lupa untuk mengklik ikon pengiriman yang berwarna hijau dan akan ada notifikasi berkas sukses diunggah. Setelah itu, klik simpan dan lanjutkan. Kemudian, Bapak Ibu akan diarahkan pada poin kelima, yaitu pengajuan proposal. Jika ada salah satu langkah yang tidak lengkap, maka langkah tersebut terdapat tanda silang atau tidak validasi. Nah, untuk tutorial kali ini, semua kelengkapan sudah tervalidasi, maka Bapak Ibu lanjutkan dengan ikon ajukan proposal ini untuk mengunggah ke sistem. Untuk melihat proposal tersebut telah diterima oleh sistem, maka Bapak Ibu kembali ke halaman awal fitur proposal. Pada proposal yang Bapak Ibu ajukan, statusnya adalah pengajuan. Jika ternyata pada proposal tersebut ada yang Bapak ingin rubah atau Bapak Ibu ingin menghapus proposal tersebut, maka silakan klik ikon lembaran berwarna biru pada periode pelaksanaan. Kemudian, pilih fitur hapus jika Bapak Ibu ingin menghapus, atau fitur edit jika ada yang Bapak Ibu ingin edit. Tampilan yang akan muncul jika Bapak Ibu pilih ikon hapus adalah seperti ini. Jadi ada konfirmasi ulang dan Bapak Ibu harus memasukkan kata sandi sebelum menghapus.
Demikian tutorial dari LP2M IAIN Palopo. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan dan submit proposal terbaik Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.